Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di materi PAI. Kali ini kita akan membahas tentang toleransi sebagai alat pemersatu bangsa. Materi kali ini untuk kelas 11 IPS semester 2. Menu utama, tujuan pembelajaran, materi dan kuis. Peta konsep, di situ ada 8 peta konsep yang tujuan pembelajaran. Peserta didik dapat menyebutkan hukum bacaan dalam surat Yunus ayat 40 dan 41. Peserta didik dapat memahami kandungan Quran surat Yunus ayat 40 dan 41. Selanjutnya, pentingnya perilaku toleransi. Toleransi dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah tasawuf. Secara bahasa, toleransi berarti tenggang rasa. Secara istilah, toleransi adalah sikap menghargai dan menghormati perbedaan antar sesama manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia berbeda satu sama lain. Perbedaan tersebut bisa menjadi kekuatan jika dipandang secara positif. Sebaliknya, perbedaan bisa memicu konflik jika dipandang secara negatif. Di dalam Al-Quran, dalil tentang toleransi dapat kita temui di dalam Quran surat Yunus ayat 40 dan 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Wa in kadzabuka faqul li 'amali wa lakum 'amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun, yang artinya, di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepada Al-Quran dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Jika mereka mendustakan kamu, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu berlepas diri terhadap apa yang aku kerjakan dan aku pun berlepas diri terhadap apa yang kamu kerjakan. Apa isi kandungan Quran surat Yunus ayat 40 dan 41? Yang pertama, umat manusia yang hidup setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW terbagi menjadi dua golongan. Ada umat yang beriman terhadap kebenaran, kerasulan dan kitab suci yang disampaikannya, dan ada pula golongan orang yang mendustakan kerasulan Nabi Muhammad SAW dan tidak beriman kepada Al-Quran. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui sikap dan perilaku orang-orang beriman yang selama hidup di dunia senantiasa bertakwa kepadanya. Begitu juga orang kafir yang tidak beriman kepadanya. Ketiga, orang beriman harus tegas dan berpendirian teguh atas keyakinannya. Ia tegar meskipun hidup di tengah-tengah orang yang berbeda keyakinan dengan dirinya. Adapun contoh toleransi sendiri yang bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah 1. Bergaul dengan semua orang tanpa membedakan kepercayaan masing-masing. 2. Menghargai dan memberikan kesempatan kepada teman dengan agama yang berbeda untuk berdoa tanpa mengejek atau diskriminasi. Ketiga, memberikan rasa aman kepada umat agama lain yang contoh toleransi selanjutnya, tidak menghina agama lain. Dalam toleransi, tidak ada kata saling mengejek ataupun menghina meskipun tahu bahwa agama kita berbeda. Yang kelima, ketika perayaan hari besar keagamaan umat lain, kita harus menghargai dan menghormatinya. Selanjutnya, tidak mengejek budaya orang lain, baik itu dari logat dan ciri khasnya, karena masing-masing budaya mempunyai keistimewaan dan keunikan tersendiri. Setelah kita mengetahui contoh-contoh dari toleransi tersebut, dari sikapnya, kemudian tentu saja pasti ada tujuan kita bersikap toleransi. Yang pertama, menjaga keharmonisan masyarakat. Sikap toleransi dapat menjaga hubungan masyarakat agar tetap harmonis di tengah perbedaan.
Dengan adanya sikap toleransi, kenyamanan dan ketentraman masyarakat akan terjaga tanpa adanya konflik karena tertentu. Yang kedua, mencegah perpecahan. Sikap toleransi bertujuan untuk mencegah terjadinya perpecahan akibat banyaknya perbedaan. Terjadinya perpecahan yang dapat merugikan masing-masing individu dalam melakukan aktivitas sosialnya. Selanjutnya, menyatukan perbedaan. Toleransi diciptakan untuk saling melengkapi dan menyatukan perbedaan karena perbedaan berpotensi menyebabkan konflik. Selanjutnya, meningkatkan perdamaian. Setiap warga negara wajib memiliki sikap toleransi untuk mengurangi permasalahan di berbagai konflik yang bisa muncul di masyarakat. Setelah mengetahui tujuan toleransi, ciri dan sikap toleransi apa yang terlihat dari seseorang. Di sini kita akan membahas sedikit tentang ciri dan sikap toleransi. Orang yang sudah menerapkan sikap toleransi dalam kehidupannya memiliki beberapa ciri-ciri, di antaranya 1. Menghormati orang lain, 2. Memberi kebebasan bagi orang lain, 3. Menghargai pendapat orang lain, dan 4. Tidak memandang perbedaan fisik dan psikis dalam bersosialisasi. Setiap jenis perbedaan yang ada di masyarakat memiliki contoh penerapan sikap toleransi yang berbeda-beda. Berikut contoh-contoh sikap toleransi yang bisa diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang pertama, toleransi beragama. Kedua, toleransi budaya. Ketiga, toleransi berpolitik. Keempat, toleransi pergaulan. Dan kelima, toleransi sekolah. Contoh toleransi tersebut dapat kita praktekkan di lingkungan. Masalah kita mempelajari tentang toleransi dari awal, yaitu tentang pengertian toleransi, kemudian dalil di dalam Quran surat Yunus ayat 40 dan 41, kemudian isi kandungannya, dan berikut contoh-contoh toleransi, apa atau hikmah yang kita peloreh. Yang pertama, membangun rasa nasionalisme. Kedua, menanamkan rasa persaudaraan. Ketiga, menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang. Keempat, mengurangi sifat egois. Dan yang kelima, mempermudah proses musyawarah. Baik, setelah kita membahas sedikit tentang toleransi, di sini saya mempunyai beberapa kuis. Silahkan dikerjakan, dibaca dengan baik, kemudian dikerjakan di dalam buku tulis PAI. Untuk selanjutnya, untuk materi kali ini alhamdulillah setelah kita selesaikan. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.